Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septra Turja Dwi Putri dengan PTK ID 7000224911. Di sini saya akan menjelaskan dari elaborasi pemahaman topik 4 mata kuliah perencanaan kurikulum, yang mana temanya adalah penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. Di sini, dalam salin yang saya buat dan saya paparkan akan membahas dari literatur jurnal dan juga sumber buku rujukan dari beberapa ahli. Selain itu juga saya membahas analisis kelompok lain, dalam hal ini kelompok 4, lalu menjabarkan pendapat pribadi saya setelah saya memahami literatur dan juga hasil analisis dari kelompok 4. Saya mengambil dari jurnal milik Neni Setiawati dan kawan-kawan, yang mana dengan judul Analisis Pengembangan Rancangan Pembelajaran dengan Pendekatan Understanding by Design atau UBD, yang mana jurnal ini diterbitkan pada November 2023 lalu, yang mana di dalam jurnal ini berdasarkan sepengamatan saya, aspek perspektif dalam UBD mengacu pada kemampuan peserta didik untuk menggunakan berbagai sudut pandang dalam konteks menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang kompleks, yang pada akhirnya membantu mereka dalam berpikir kritis. Dalam hal penilaian aspek perspektif, terdapat 6 poin yang perlu dipertimbangkan, yaitu adanya kredibilitas, kemampuan pengungkapan, wawasan, keberlogisan, dan ketidakberpihakan dari perspektif siswa. Ini pendapat dari Wiggins dan McTighe. Kemudian lanjutan dari jurnal tersebut, Wiggins and McTighe dalam Baker 2004 juga mengklasifikasikan dalam aspek penilaian perspektif ini menjadi 6 level, yaitu mulai yang paling dasar yaitu critical hingga yang paling tinggi yaitu insightful. Insightful mengindikasikan bahwa siswa memiliki perspektif yang tajam dan memberikan nilai baru dengan wawasan yang luas dan mempertimbangkan perspektif lainnya secara kritis dan tidak memihak. Di sisi lain, tingkat kritikal menunjukkan bahwa perspektif siswa masih dipengaruhi oleh perasaan dan pandangan pribadi, cenderung sempit atau satu arah, serta mengabaikan perspektif yang lain. Nah, lalu kriteria yang dikembangkan oleh McTighe dan Wiggins ini kemudian diolah menjadi rubrik untuk penilaian, dan hasil penilaian tersebut dapat menunjukkan tingkat perspektif siswa. Nah, lalu dari teori tersebut beranjak pada analisis kelompok 4, yang mana di sini kelompok 4 mengambil penilaian tentang memiliki perspektif. Nah, contoh yang diambil dalam kegiatan pembelajaran menulis berita di sekolah, dan penilaiannya dalam bentuk rubrik. Pada aspek kredibel, kelompok 4 berfokus pada mampu atau tidak mampunya siswa melihat dan mengaplikasikan surat pribadi dan surat dinas dari sudut pandang pribadi mereka. Yang kedua, aspek mengungkapkan. Kelompok 4 berfokus pada hal yang sama dengan poin sebelumnya. 3. Pada aspek wawasan, kelompok 4 menilai dan mengevaluasi siswa memiliki atau tidaknya pandangan serta mampu atau tidaknya siswa menerapkan hasil pembelajaran melalui surat dinas dan pribadi pada kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, pada poin masuk akal, kelompok 4 mengukur siswa mampu atau tidaknya menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar atau tidak masuk akal. Yang kelima, pada poin terakhir, tidak biasa, artinya siswa memiliki pemahaman yang berbeda atau tidak menjiplak dari hasil kelompok lain. Lalu di sini saya juga memberikan referensi bagaimana pelampiran rubrik dari poin-poin penilaian dari literatur sebelumnya. Yang mana di sini saya mengambil dari Jahiduk dalam skripsinya, yaitu peningkatan keterampilan mengemukakan pendapat melalui penerapan NHT mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Nah, di sini juga bagaimana ada penilaian rubrik penilaian perspektif siswa, juga ada poin-poin rubrik penskorannya, dan juga ada rubrik kredibilitas perspektif siswa. Bisa dijadikan referensi untuk perumusan selanjutnya.
Lalu, berdasarkan diskusi kelompok dan juga pengamatan pribadi, pekerjaan yang telah dilakukan dan dikerjakan oleh kelompok 4 telah memenuhi kriteria evaluasi Wiggins. Hal ini terlihat dari keberadaan aspek kredibilitas, pengungkapan, wawasan, keberlogisan, dan ketidakbiasaan dalam hasil mereka. Selain itu, hasil kerja kelompok 4 juga tetap memperhatikan tujuan pembelajaran dan berpihak pada siswa. Hanya saja, menurut saya, kelompok 4 dalam ruang kolaborasi topik 4 ini tidak mencantumkan kembali pengertian dari setiap elemen penilaian, walaupun dengan melakukan spesifikasi langsung kepada penerapan materi ajar, yaitu menulis berita. Walaupun demikian, tetap harus dicantumkan pengertian dari setiap aspek penilaian. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi dari kelompok lain dan juga teman-teman kelompok saya. Semoga apa yang saya paparkan di sini bermanfaat dan juga berguna untuk penilaian